Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aaron, NIM 2203031004, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Oslo. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah aquaculture dosen pengampu yaitu Rizkan Khairul Munandar MSI. Nah, materinya yaitu pemilihan lokasi budidaya dan prasyarat aquaculture. Capaian pembelajaran. Yang pertama itu mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan lokasi aquaculture. Kedua itu mahasiswa mampu mengkaji lokasi yang layak untuk dijadikan lahan aquaculture. Masuk ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Pemilihan lokasi, langkah pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha budidaya perairan. Tahap ini penting tahu pertimbangan-pertimbangan mengenai ekologis, teknis, kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta ketentuan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu juga dipertimbangkan pengembangan sektor perikanan, pertanian, pelayaran, pariwisata, pertambangan, pengawetan, dan perlindungan sumber daya alam, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu pemilihan lokasi kolam atau tambak. Yang pertama yaitu faktor teknis. Pertama, elevasi, kualitas air, suburan, jenis tanah. Ke elevasi merupakan ketinggian tempat atau lokasi tambak terhadap permukaan laut. Hal ini diketahui menentukan jarak air laut pasang dan air surut. Petambak komoditas air payau mengetahui waktu terjadi pasang tertinggi dan terendah. Lokasi tambak yang baik terletak di antara pasang tertinggi dan pasang terendah. Kolam budidaya air tawar butuh elevasi mengetahui tingkat aliran air serta konstruksi kolam yang akan digunakan. Kemiringan lahan yang paling baik yaitu 3-5%. Jenis tanah. Jenis tanah ini tambak umumnya tidak dilapisi dengan tembok. Jenis tanah yang dipilih harus menyimpan air atau kedap air. Tekstur pertambangan relatif antara pasir, debu, dan liat, yaitu partikel tanah yang diameternya kurang lebih 2 mm. Tanah dasar, tekstur tanah harus lempung berpasir, liat lempung berliat, lempung berdebu. Nah, di sini kita bisa melihat bagan itu tanah liat memiliki dua bagian yaitu liat berpasir dan liat berdebu. Lempung ada lempung liat berpasir dan lempung liat berdebu. Selanjutnya ya lempung berpasir dan lempung berdebu. Nah, pasir memiliki ukuran 0,5 mm sampai 2,0 mm. Debu memiliki ukuran 0,002 mm sampai 0,5 mm. Sumber yang didapat yaitu dokumentasi Kemendikbud. Selanjutnya yaitu kesuburan tanah. Tanah yang subur, tanah yang lapisan atasnya cukup tebal. Kesuburan tanah mempengaruhi produksi lapisan pakan alami yang aquaculture pada aquaculture. Selanjutnya yaitu kualitas air. Digunakan memelihara ikan di tambak atau kolam harus diperhatikan dengan kualitas air yang baik, maka ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Parameter kualitas air, suhu, pH, kecerahan salinitas, oksigen terlarut, dan amonia. Sifat fisik air, suhu kecerahan, sifat kimia yaitu DO, NH3, NO2, pH, sifat biologis air yaitu produktivitas primer. Ekonomis. Yang pertama itu dekat dengan sumber air, bukan daerah banjir, serta harus dapat diairi panjang tahun. Yaitu dekat dengan sarana komunikasi, jaringan listrik, dan sarana atau prasarana transportasi. 3 yaitu tidak terlalu jauh dari sumber pakan, benih,
prasarana produksi, serta alat dan bahan untuk membangun kompleks aquakultur. Yang keempat yaitu dekat dengan daerah pemasaran sehingga menekankan biaya transportasi. Yang kelima yaitu tidak dekat dengan pemukiman dan industri. Yang keenam yaitu mudah mendapatkan tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu sesuai dengan rencana induk pengembangan bagi masyarakat sekitar. Yang keenam yaitu status pemilihan dengan bukti sertifikat sangat berguna mengatasi masalah tanah. Lagi yaitu aspek sosial, yang pertama yaitu lingkungan hidup dan kelestarian alam dapat terjaga. Yang kedua yaitu sumber daya alam sekitar dapat digunakan. Tiga yaitu penduduk sekitar dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Yang keempat adanya dampak positif bagi masyarakat sekitar yaitu membantu ekonomi masyarakat sekitar dari kegiatan budidaya kita sehingga membantu ekonomi yang ada. Yang kelima yaitu keamanan lokasi terjamin dan tidak terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masuk lagi kayak pemilihan lokasi keramba jaring apung atau aspek teknis. Pertama yaitu arus air, berguna untuk menyuplai oksigen ke dalam keramba jaring apung dan membuang kotoran keluar keramba jaring apung. Arus air yang baik memungkinkan air di dalam keramba jaring apung berganti selama 30 sampai 60 detik. Yang kedua yaitu pasang surut dan kedalaman air. Waktu surut, pasang tidak kurang dari 0,5 meter dari dasar jaring. Kedalaman 6 meter ideal bagi keramba jaring apung, kedalaman 3 meter saat surut terendah dari dasar jaring. Yang ketiga yaitu kualitas air atau mutu air harus baik dan disesuaikan dengan komuniti yang dibudidayakan. Yang keempat yaitu keramba jaring apung komuniti air laut lebih baik memilih lokasi pada daerah teluk untuk menghindari gelombang dan arus besar. Gelombang minimal 1 meter dan arus 0,2 sampai 0,5 meter per detik. Nomor 5 yaitu bukan daerah upwelling. Yang dimaksud dari nomor 5 bukan daerah upwelling yaitu daerah yang bisa membalikan daerah air dasar menjadi bertukar ke arah daerah permukaan perairan. Yang keenam yaitu bebas pencemaran. Yang ketujuh curah hujan yang rendah. Masuk lagi pemilihan lokasi keramba jaring apung ke aspek sosial ekonomi untuk mempermudah proses sarana dan prasarana. Kedua yaitu tersedia sumber daya manusia yang memadai, lokasi mudah dijangkau. Keempat tidak terlalu jauh dari sumber pakan demi sarana produksi dan daerah pemasaran. Yang kelima yaitu mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan darat, alat komunikasi, dan angkutan air. Yang keenam yaitu lokasi juga bukan merupakan lokasi perlindungan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemilihan lokasi keramba jaring apung memiliki dua keuntungan dan kerugian. Yang keuntungan yang pertama yaitu fleksibilitas. Yang kedua yaitu investasi kecil. Yang ketiga kontrol mudah. Yang keempat tidak ada persaingan dan penggunaan tanah. Kerugian dari lokasi keramba jaring apung ini yang pertama sulit melakukan usaha, efektif dan kuraktif. Kedua yaitu konstruksi kurang kuat. Ketiga yaitu memerlukan tempat strategis. Bagi konstruksi kolam budidaya ikan, konstruksi kolam yang akan digunakan sangat dipengaruhi oleh pemilihan lokasi yang tepat. Membuat kolam, tanah yang dijadikan kolam harus mampu menyimpan air atau kedap air. Keempat yaitu bentuk kolam. Bentuk kolam bentuk segi empat, persegi panjang, bujur sangkar, lingkaran atau segitiga. Yaitu berbagi bentuk kolam, memperhatikan prasyarat teknis konstruksi kolam. Masuk lagi ke prasyarat teknisi konstruksi kolam. Pertama yaitu pematang kolam aquacultur, dasar kolam dan saluran aquacultur.
ke selanjutnya, yaitu pintu air kolam aquaculture. Pematang kolam aquaculture yaitu kita dapat yang pertama, kolam dibuat menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar dari dalam kolam. Yang kedua yaitu tanah. Jenis tanah yang baik, tanah liat atau liat berpasir. Tanah yang baik tidak lengket, tidak poros, dan tidak mudah pecah serta mampu menahan air. Dasar kolam dan saluran aquaculture. Dasar kolam dibuat kemiringan ke arah pembuangan air. Kemiringan dasar kolam antara 1 sampai 2%. Artinya setiap 100 meter panjang dasar kolam ada perbedaan tinggi panjang 1 sampai 2 meter. Saluran di dalam kolam. Saluran keliling, jalan saluran tengah. Ketiga yaitu saluran dibuang miring, memudahkan di dalam kemiringan kolam dan memanen ikan. Pintu air kolam aquaculture. Kolam yang baik memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Setiap pintu pemasukan dan pengeluaran air sebaiknya berada di tengah-tengah sisi kolam berpendek agar air dalam kolam dapat berhenti salurannya. Yaitu aquaculture dalam kolam. Yang pertama, kolam pemijahan disesuaikan dengan induknya. Dua, yaitu kolam pendederan. Padatan optimal segi produksi berat ikan yang ingin dicapai saat panen. Tiga, yaitu kolam pembesaran. Padatan optimal serta sifat biologis. Nah, selanjutnya masuk ke materi lokasi aquaculture. Aquaculture memiliki berbagai lokasi. Pertama yaitu kolam air tenang, kedua yaitu kolam air deras, yang ketiga yaitu tambak, yang keempat jaring apung, yang kelima jaring tancap, yang keenam yaitu keramba, yang ketujuh sekat, yang kedelapan racing, yang kesembilan rakit, ke-10 bak tangki aluminium, 11 sawah, 12 long line. Nah, di sini kita bisa melihat gambar beberapa contoh itu enclosure, long line, dan rakit serta fish tank. Sistem aquaculture terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem tertutup berbasis daratan, yaitu terdiri dari kolam air tenang, kolam air deras, tambak, bak, akuarium, dan tangki. Yang kedua yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka berbasis air tawar atau terdiri dari jaring apung, jaring tancap, keramba, longline, rakit, penkultur, dan enclosure. Dan materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.